Menko Kemaritiman Rizal Ramli bersama dengan Menteri Susi Pujiastuti dan Menteri Siti Nurbaya didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninjau langsung lokasi reklamasi di utara Jakarta. Dalam peninjauan itu, Rizal menjelaskan pemerintah akan berkuasa penuh dalam pelaksanaan reklamasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 3 orang menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo meninjau langsung lokasi reklamasi di pantai utara Jakarta. Dalam kunjungan itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, serta Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, didampingi Gubernur Ahok. Rizal menegaskan pihak swasta tidak bisa mengendalikan proyek reklamasi di utara Jakarta. Alasannya dalam pembangunan reklamasi nanti ada 3 kepentingan yang sangat erat kaitannya, yakni kepentingan negara, rakyat termasuk nelayan, dan terakhir kepentingan bisnis. Untuk itu negara memiliki peran penting untuk mengontrol 3 kepentingan itu. Seperti dikatakan Presiden, tidak bagus kalau reklamasi itu didrive atau dikendalikan oleh swasta. Swasta yang atur mesti begini, bikin peta sendiri, rancangannya udah ada di luar rancangan. Negara yang tentukan aturannya, kita enforce itu. Di dalam peninjauan lokasi reklamasi itu, Menteri Susi Pujiastuti juga meminta agar Pulau C dan Pulau D tidak menyambung seperti yang ada sekarang. Alasannya dengan tersambungnya kedua pulau itu bisa berakibat pada kerusakan lingkungan sekitar. Untuk itu, Susi meminta kepada pihak pengembang PT Kapuk Naga Indah membongkar sambungan yang ada di antara kedua pulau itu. Menurut Susi, jarak antara Pulau C dan D nantinya harus berjarak minimal 100 sampai 300 meter. Contohnya Pulau C dan D, kalau berdasarkan gambar, harusnya antara C dan D itu ada jarak 300 meter. Dari pulau reklamasi ke darat juga harus ada jarak 300 meter. Kedalamannya harus 8 meter. Kenapa ada ketentuan begini? Untuk supaya tidak mengganggu arus laut. Gubernur Basuki Cahayapurnama juga menilai adanya sambungan yang menyatukan Pulau C dan D semata-mata hanya akal-akalan pengembang untuk memanfaatkan sisa pasir. Itu makanya kita nggak tahu, makanya kita minta petunjuk pusat. Karena kan terjadi dispute nih antara tafsiran bahwa masih ada perda dulu. Sedangkan perda 95 sudah ada. Nah, makanya kita serahkan kepada Ibu Siti untuk lihat kajiannya apa. Itu aja sih sebetulnya. Menanggapi permintaan pemerintah Indonesia untuk membongkar sambungan di antara Pulau C dan D, Nono Sampono, Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah menyatakan pihaknya akan patuh terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya juga siap untuk melakukan pengerukan kembali. Nono berdalih sambungan itu sesungguhnya hanya kebutuhan konstruksi sementara dan apabila pembangunan sudah selesai, maka sambungan itu akan dipisah kembali. Nah, pulau yang 30%, Pulau C yang terbangun itu kita lekatkan sementara sampai proses ini menguat, baru kita menggali. Jadi tempat yang kita ini akan kita gali, jaraknya lebih dari 100 meter. Proses pembangunan reklamasi pantai Jakarta menimbulkan polemik berkepanjangan. Bukan hanya di beberapa kementerian terjadi silang pendapat, tapi juga menguak adanya konspirasi dan korupsi dalam urusan ini, berujung pada sejumlah anggota DPRD DKI dan pihak pengembang ditetapkan KPK menjadi tersangka. Akhirnya pemerintah menetapkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara untuk menata regulasi agar tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian, pembangunan ini nantinya bisa juga ikut dirasakan masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya segelintir kalangan berduit semata. Tim Liputan Berita 1.